sebelah kiri adalah wilayah Jawa Tengah dan sebelah kanan adalah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Rumah di kanan jalan itu sudah masuk wilayah Jogja. Nah, pepohonan di kiri jalan ini masuk wilayah Jawa Tengah. Kula nuwun sedayanipun Sigro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dalam video ini, saya akan mengantar perjalanan sederek sekalian yang ingin menuju Candi Prambanan. Seperti biasa, saya start dari lokasi yang sudah sangat populer, tentu saja dengan tujuan untuk mempermudah titik awal perjalanan. Kali ini saya start dari Tugu, Jogja. Dari Tugu Jogja ke arah timur melewati Jalan Jenderal Sudirman. Yang saya lewati ini adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sesampai di sana nanti, saya tidak akan masuk objek wisata Candi Prambanan, namun hanya akan mengelilingi area sekitar Candi Prambanan, area sebelah luar. Ini adalah jembatan Gondolayu. Di bawahnya mengalir Kali Codi. Depan saya ada traffic light. Ke arah kiri itu menuju Jalan C. Simanjuntak. Namun sekarang sudah diberlakukan satu arah, dari arah utara ke arah selatan. Jadi dari sini tidak boleh belok ke kiri. Saya ambil jalan yang lurus. Masih di Jalan Jenderal Sudirman. Di sini kalau hari Minggu ada Car Free Day, banyak event dan pertunjukan seni budaya dan pertunjukan lainnya. Namun untuk saat ini belum tahu sudah diadakan lagi atau masih ditiadakan. Namun sejak Mei 2022 di beberapa ruas jalan sudah diperbolehkan menggelar Car Free Day. Depan ada traffic light, itu tidak boleh lurus karena itu jalan satu arah dari arah timur ke barat. Untuk menuju ke Candi Prambanan bisa ke kanan melewati Kridosono dan bisa ke kiri lewat Bundaran UGM. Ini saya akan ambil ke kiri melewati Bundaran UGM, sekalian melihat situasi jalan terkini daerah seputar UGM dan UNY. Perhatikan, kiri jalan ini adalah rumah sakit khusus mata yang sudah sangat terkenal di Jogja. Ini adalah rumah sakit mata Dr. Yap, tepatnya di Jalan Cikditiro. Kanan jalan itu adalah rumah sakit Panti Rapih dari sisi sebelah barat. Nah, depan saya itu adalah Bundaran UGM. Ini kalau ke kiri menuju Jalan Terban. Kalau ke utara itu adalah gerbang pintu masuk Universitas Gadjah Mada. Karena saya mau ke arah Candi Prambanan, jadi ke arah timur melewati Jalan Kolombo. Ini adalah Jalan Kolombo. Sebelah selatan jalan itu adalah rumah sakit Panti Rapih dari sisi utara. Depan saya ada traffic light, ke kiri menuju area UGM, ada Masjid UGM, Lembah UGM, dan lain-lain. Perhatikan, tidak boleh ke arah kanan, karena itu jalan satu arah. Jalan Herman Yohanes sudah diberlakukan satu arah, dari arah selatan ke arah utara, jadi kita ambil yang lurus. Masih di Jalan Kolombo. Nah, sepanjang kiri jalan ini area Universitas Negeri Yogyakarta.
Sambil jalan, mari mengenal lebih dekat Candi Prambanan. Mengutip dari situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Candi Prambanan terletak di lingkungan Taman Wisata Prambanan, kurang lebih 17 km ke arah timur dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Prambanan, Kecamatan Bokoharjo. Lokasinya hanya sekitar 100 meter dari Jalan Raya Jogja Solo, sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Sebagian dari kawasan wisata yang terletak pada ketinggian 154 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan sebagian lagi masuk dalam wilayah Klaten, Jawa Tengah. Bisa dilihat, kiri jalan ini adalah gerbang utama Universitas Negeri Yogyakarta. Nampak depan saya ada traffic light lagi. Ini kalau ke utara atau ke arah kiri menuju Jalan Avandi. Mungkin banyak yang lebih familiar dengan nama-lamanya, yaitu Jalan Gejayan. Jika mungkin ada yang belum tahu, Jalan Gejayan kisaran tahun 2007 diganti nama menjadi Jalan Avandi. Karena mau ke Candi Prambanan, kita belok kanan saja melewati daerah Demangan. Yang saya lewati ini adalah Jalan Avandi. Nah, daerah ini lebih terkenal dengan daerah Demangan. Kiri jalan ini adalah Pasar Demangan. Jalannya sempit karena banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan, jadi di sini sering macet. Perhatikan depan saya ada traffic light lagi. Bagi penggemar film yang mau ke bioskop Empire XX1, silakan belok ke kanan. Karena saya mau ke Candi Prambanan, jadi belok ke kiri dan jalan terus. Jalan yang dari arah selatan itu tadi dari Jalan Munggur, itu jalan satu arah dari selatan ke utara. Sampai di Jalan Laksda Adi Sucipto, mari kita teruskan kembali mengenal lebih dekat Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pemugaran Candi Prambanan memakan waktu yang sangat panjang, seakan tak pernah selesai. Penemuan kembali reruntuhan bangunan yang terbesar, yaitu Candi Siwa, dilaporkan oleh C.A. Lons pada tahun 1733. Upaya penggalian dan pencatatan pertama dilaksanakan di bawah pengawasan Groneman. Penggalian diselesaikan pada tahun 1885, meliputi pembersihan semak belukar dan pengelompokan batu-batu reruntuhan candi. Pada tahun 1902, upaya tersebut dilanjutkan kembali oleh Van Erp.
Pengelompokan dan identifikasi batu-batu reruntuhan dilaksanakan secara lebih rinci. Pada tahun 1918, pemugaran terhadap Candi Prambanan dilanjutkan kembali di bawah pengawasan Dinas Purbakala yang dipimpin oleh P.J. Perquin. Melalui upaya ini, sebagian dari reruntuhan Candi Siwa dapat direkonstruksi kembali. Tahan dulu, kiri jalan ini adalah Plaza Ambarukmo. Ini adalah pusat perbelanjaan keluarga dengan luas bangunan 120.000 meter persegi yang didirikan pada tahun 2006. Lanjut, pada tahun 1926 dibentuk sebuah panitia pemugaran di bawah pimpinan Dehan untuk melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan Perquin. Di bawah pengawasan panitia ini, selain pembangunan kembali Candi Siwa semakin disempurnakan hasilnya, dimulai juga persiapan pembangunan Candi Apit. Pada tahun 1931, Dehan meninggal dan digantikan oleh V.R. van Romon. Mohon maaf jika pengucapan nama kurang tepat. Pada tahun 1932, pemugaran kedua Candi Apit berhasil dirampungkan. Pemugaran terpaksa dihentikan pada tahun 1942 ketika Jepang mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan tersendat-sendat akibat perang dan peralihan pemerintahan, pada tahun 1953, pemugaran Candi Siwa dan dua Candi Apit dinyatakan selesai. Sampai saat ini, pemugaran Candi Prambanan masih terus dilaksanakan secara bertahap. Oke, sudah sampai traffic light. Terlihat dengan jelas depan saya itu adalah flyover Janti. Ini kalau ke kanan menuju Jalan Janti, atau yang mau ke Museum Dirgantara silakan ambil ke kanan. Jadi belok kanan melewati flyover. Lalu setelah flyover siap-siap untuk belok ke kiri, karena letak pintu masuk museum ada di kiri jalan di Kompleks TNI AU Adi Sucipto. Oke, mari kita lurus sambil melanjutkan cerita tentang sejarah Candi Prambanan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu Jobo atau pelataran luar, Tengahan atau pelataran tengah, dan Jeron atau pelataran dalam. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berunda, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat atau teras yang teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur, yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Saya lanjutkan ceritanya nanti, video saya percepat saja. Ini tidak saya potong, hanya saya percepat. Nah, sampai di traffic light, ini adalah pertigaan Maguwo Harjo. Kalau ke kiri menuju jalan Ring Road Utara, misal ada yang kepikiran mau ke kampus UPN Veteran, atau ke kampus Amikom, atau mungkin mau ke Hartono Mall, langsung saja ambil ke kiri.
ikuti jalan ring road utara. Oke, mari kita lurus. Ini seberang jalan sudah sejajar dengan Bandara Adi Sucipto, namun untuk pintu masuknya nanti masih ke timur lagi. Saya percepat videonya. Nah, sudah sampai di traffic light. Bisa dilihat kanan jalan itu gerbang jalan menuju Bandara Adi Sucipto. Yang mau ke Bandara Adi Sucipto silakan belok ke kanan. Karena masih cukup jauh, jadi videonya saya percepat lagi saja. Perhatikan seberang jalan, di kanan jalan itu adalah Candi Kalasan atau Candi Kalibening. Mungkin saya kesana sebentar, biar sederek sekalian lebih jelas melihat bentuk candinya. Ini adalah Candi Kalasan, saya tidak akan bicara banyak. Lain waktu kita masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat Candi Kalasan. Mungkin sedikit saja, Candi Kalasan merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Pada awalnya hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini. Namun setelah digali lebih dalam, maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Selain Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama yang berbentuk stupa. Sepertinya menarik sekali, namun karena tujuan kita mau mengelilingi area luar Candi Prambanan, maka mari kita melanjutkan perjalanan. Jangan lupa untuk putar balik ke seberang jalan. Oke, sudah ada di seberang jalan, saya percepat kembali videonya.
akhirnya memasuki daerah Candi Prambanan. Perhatikan, yang mau melihat Ramayana Ballet bisa langsung belok ke kiri. Nanti saya lewat depannya, saya akan mengelilingi area luar candi dari arah timur dulu. Kiri jalan ini adalah area luar Candi Prambanan, berpagar besi dan dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rindang, jadi hampir tidak mungkin untuk bisa mengintip dari luar. Oke, mau ke Candi Prambanan, jadi ini lewat jalur sebelah kiri. Oke, sambil melanjutkan cerita sejarah yang sempat terpotong tadi, pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4, seluas 110 meter persegi, dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura paduraksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Nah, ini sudah sampai traffic light, langsung saja belok kiri pelan-pelan. Yang mau masuk, ini adalah pintu masuk menuju objek wisata Candi Prambanan. Karena saya hanya mau mengelilingi area luar Candi Prambanan, maka saya lurus saja. Oh iya, tiket masuk Candi Prambanan menurut situs borobudursunrise.net untuk usia 10 tahun ke atas Rp50.000 dan untuk usia 3 sampai dengan 10 tahun Rp25.000. Tiket tersebut sama dengan tiket masuk Candi Borobudur. Oke, saya berada di sebelah timur area Candi Prambanan, tepatnya di Jalan Candi Sewu, dan ini sudah berada di Jawa Tengah. Nanti saya akan lewat jalan yang merupakan perbatasan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sambil mengitari area luar candi, saya lanjutkan lagi ceritanya. Di pelataran dalam terdapat 2 barisan candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah adalah Candi Siwa, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di bagian timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda, yang berhadapan dengan Candi Siwa adalah Candi Nandi atau lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, ke-6 candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Angsa, Candi Garuda, dan Candi Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong, masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan, yang disebut Candi Apit. Candi Apit merupakan sepasang candi yang saling berhadapan, letaknya masing-masing di ujung selatan dan ujung utara lorong di antara kedua barisan candi besar. Kedua candi ini berdenah bujur sangkar seluas 6 meter persegi dengan ketinggian 16 meter. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 2,5 meter. Tidak terdapat selasar di permukaan kaki candi. Masing-masing mempunyai 1 tangga menuju satu-satunya ruangan dalam tubuhnya. Hanya ada hal yang istimewa tentang candi ini. Ialah ketika candi ini sudah selesai dibangun kembali, kelihatan sangat indah. Oke, pertigaan ini belok ke kiri. Sekarang sudah sampai di area luar sebelah utara Candi Prambanan. Tempat yang sangat indah,
masih banyak persawahan di sini. Perhatikan, depan saya ini adalah jalan yang membatasi Jogja dengan Jawa Tengah. Ini saya belok ke kiri. Jadi yang saya lewati ini, sebelah kiri adalah wilayah Jawa Tengah dan sebelah kanan adalah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Rumah di kanan jalan itu sudah masuk wilayah Jogja. Nah, pepohonan di kiri jalan ini masuk wilayah Jawa Tengah. Bisa dilihat walaupun berpagar, kiri jalan itu adalah Candi Sewu yang menjadi bagian dari area dalam kompleks Candi Prambanan. Letaknya di sebelah utara Candi Prambanan. Jalan Taman Prambanan Kulon. Kiri jalan ini adalah kompleks Candi Prambanan dari sisi sebelah utara. Ini adalah jembatan Kelura. Di bawah ini mengalir Kali Opa. Nah, sebelah kiri jalan ini adalah kompleks Ramayana Ballet Prambanan. Ada panggung terbukanya dan ada panggung tertutup. Ramayana Ballet setiap bulan November sampai dengan bulan April diadakan di Gedung Trimurti atau gedung yang tertutup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 19.30 sampai jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Untuk bulan Mei sampai dengan bulan Oktober diadakan di panggung terbuka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 19.30 sampai jam 21.30 dan ada jadwal tambahan di hari-hari tertentu. Tetapi untuk sekarang ini setiap hari Selasa dan Kamis di panggung tertutup kecuali jumlah penonton sudah melebihi. Sementara hanya setiap hari Sabtu diadakan di panggung terbuka. Oh iya, selain sendera tari Ramayana, sekarang ada juga sendera tari Roro Jonggrang. Untuk harga tiket, pemesanan tiket, dan jadwal, lebih lengkapnya bisa dilihat di website borobudursunrise.net. Tidak terasa, kisaran 30 menitan perjalanan dari Tugu Jogja menuju Candi Prambanan dengan waktu normal jalan 60 km per jam setelah terpotong traffic light dan mampir sebentar di Candi Kalasan dengan kondisi jalan yang lancar, tidak terjebak macet. Semoga video ini bisa membantu perjalanan sederek sekalian yang mau menuju Candi Prambanan dari pusat kota Jogja. Sampai di sini saya mengantar sederek sekalian. Saya undur diri. Sampai bertemu kali lain. Matur nuwun.